Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya akan komentari beberapa pertanyaan yang muncul di dalam perkuliahan kita tadi tentang etika di media sosial ya. Anda harus bertanya sebagai siapa Anda di media sosial. Apakah sebagai diri Anda sendiri atau sebagai bagian dari sebuah komunitas yang terhubung oleh gadget, oleh perangkat yang ada di tangan kita masing-masing. Sekarang setiap orang mempunyai akun. Itu menunjukkan bahwa dia sebagai pribadi eksis dan menjadi bagian dari pengguna media sosial, sebagai bagian dari pergaulan, sebagai bagian dari komunikasi di media sosial. Jadi dia tidak hidup sendiri. Ada peraturan dan etika yang memang harus dia patuhi. Hidup sendiri punya aturan, apalagi hidup bersama dalam sebuah komunitas. Media sosial mempunyai etikanya sendiri. Kalau Anda membuat sebuah akun, sebelum akun itu ready, siap untuk digunakan, pasti ada seperangkat pertanyaan, seperangkat pernyataan yang harus Anda baca. Lalu Anda patuhi dan Anda setujui. Dan setelah Anda setujui, baru akun itu bisa digunakan. Sekarang pertanyaannya, ketika Anda membuat sebuah akun di media sosial, apakah Anda sudah membaca apa yang ditampilkan di layar perangkat Anda? Tidak hanya next, lanjut, yes, oke, itu saja. Anda harus baca, Anda harus pahami, dan Anda harus patuhi ketika Anda setuju ingin membuat sebuah akun. Nah, kalau di Indonesia sekarang, ada untuk pergaulan di dunia maya, di media yang menggunakan internet sebagai penghubungnya, itu ada seperangkat aturan-aturan, dan itu harus kita pahami. Ketika Undang-Undang ITE itu diundangkan, sebagai warga negara Indonesia kita dianggap sudah tahu, sudah paham. Nah, secara umum etika di internet itu disebut dengan internet etiquette atau sering disingkat dengan netiquette. Nah, apa itu netiquette? Itu tata cara baik yang secara teknis ataupun secara moral mengatur komunikasi kita, mengatur penyebaran informasi, dan mengatur pergaulan kita di dunia internet, di dunia maya. Nah, apa tujuannya? Pertama, tujuan ini sekaligus menjadi sesuatu yang harus Anda camkan, harus Anda pikirkan ketika menggunakan media sosial. Tujuannya pertama itu menghindari menyakiti perasaan orang lain. Nah, ini pertama harus Anda pikirkan ketika Anda menggunakan media sosial, akun media sosial Anda harus berpikir bahwa apapun yang Anda lakukan tidak bertujuan untuk menyakiti orang lain. Human learning, itu namanya. Yang kedua, membangun lingkungan komunikasi yang positif. Jangan gara-gara kehadiran Anda di media sosial membuat lingkungan komunikasi menjadi buruk, situasi menjadi buruk dan tidak menyenangkan. Yang ketiga, menghindari miskomunikasi, menghindari misinformasi, menghindari disinformasi, dan menghindari malinformasi. Segala mis, dis, dan mal tadi itu silakan Anda cek sendiri apa artinya. Saya yakin Anda bisa menelusuri dan apa bedanya nantinya. Yang keempat, menghindari konflik. Konflik di media sosial penyelesaiannya gampang susah. Anda bisa terhubung setiap saat, tapi belum tentu Anda bisa membangun komunikasi untuk menyelesaikan konflik. Oleh sebab itu, ketika menggunakan media sosial, hindari konflik. Kemudian yang kelima, Anda harus berpikir ketika Anda menggunakan media sosial, Anda sedang berupaya membangun masyarakat digital yang sehat. Masyarakat digital yang memberikan kontribusi untuk membangun bangsa Indonesia yang sehat secara digital, sehat secara mental, dan sehat juga secara sosial. Barangkali demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.